Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormatin Bapak Ibu seluruh peserta rilis yang berbahagia, baik internal BPS dari BPS Provinsi maupun Kabupaten Kota maupun dari pihak OPD, Pemprov Jawa Timur, instansi lain, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Pada hari ini tanggal 3 Agustus 2020, setelah kita mengikuti rilis pada siang hari ini oleh Kepala BPS RI, BPS Provinsi Jawa Timur akan melanjutkan rilis dalam konteks untuk kondisi Jawa Timur, yaitu inflasi, kemudian juga nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, kemudian perkembangan pariwisata, dan yang terakhir adalah indeks demokrasi Indonesia. Yang pertama terkait dengan inflasi, perkembangan inflasi, kondisi pada bulan Juli 2020, ya, dari hasil pemantauan terhadap kondisi harga yang ada di 8 kota IHK pada bulan Juli, ya. Jadi secara umum menunjukkan kondisi kenaikan harga pada beberapa kelompok komoditas yang diamatin, ya, dari 11 yang kita amatin, ada 8 yang mengalami kenaikan indeks dan 2 kelompok yang mengalami penurunan serta 1 yang stabil, ya. Meskipun demikian, secara umum Jawa Timur ini mengalami deflasi sebesar 0,29%. Ini sebetulnya tingkat deflasi ini yang cukup dalam ini dari beberapa komoditi seperti angkutan udara, bawang merah, dan daging ayam ras, ya. Walaupun beberapa komoditas memang mempunyai andil. Kemudian dari kondisi tersebut ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa indikator yang bisa kita lihat bahwa denyut perekonomian juga bisa kita lihat, ya, bukan hanya dari sisi supply maupun demand, tetapi ini juga terkait juga dengan beberapa pasokan, termasuk juga daya beli daripada masyarakat. Dari hasil pengamatan terhadap fluktuasi harga konsumen gabungan di 8 kota IHK di Jawa Timur, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern, ini bahwa tahun kalender, inflasi tahun kalender, maksudnya ini juga menunjukkan nilai 0,85%, sedangkan untuk tahun ke tahun atau year on year-nya ini sebesar 1,50%. Berdasarkan hasil pengamatan di masing-masing kabupaten kota IHK di Jawa Timur pada bulan Juli 2020 tercatat 4 kota yang mengalami inflasi dan 4 kota lainnya adalah mengalami deflasi. Inflasi tertinggi ada di kota Probolinggo sebesar 0,16%, dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan Jember masing-masing sebesar 0,01%. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di kota Surabaya sebesar 0,41% dan deflasi terendah ada di kota Madiun, ya, sebesar minus 0,04%. Inflasi tahun kalender tertinggi untuk bulan Juli 2020 adalah Kabupaten Jember sebesar 1,38%, kemudian terendah di kota Surabaya sebesar 0,75%,
Adapun untuk inflasi tahun ke tahun, year on year, tercatat inflasi tertinggi ada di Kota Probolinggo sebesar 1,89% dan terendah ada di Kota Malang sebesar 1,21%. Kemudian kita lihat di slide berikutnya bahwa berdasarkan pengamatan data pada 3 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa pada bulan Juli 2020 ini mempunyai nilai inflasi bulanan sebesar minus 0,29% ya, atau deflasi, di mana pada 2 tahun sebelumnya selalu mengalami inflasi. Sedangkan untuk perhitungan secara tahun kalender untuk bulan Juli 2020 tercatat inflasi sebesar 0,85% yang merupakan inflasi tahun kalender terendah dalam 3 tahun terakhir, di mana pada 2018 ini tercatat 1,68%, 2019 tercatat 1,32%. Selanjutnya pada bagian ini ya kita akan melihat juga terkait dengan andil ya, dan tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran maupun menurut kelompok energi dan bahan makanan. Andil inflasi menurut kelompok pengeluaran pada bulan Juli 2020 terbesar terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,09%, diikuti oleh penyedia makanan dan minuman restoran sebesar 0,02%, serta kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian juga kelompok kesehatan, pendidikan, ini mempunyai andil inflasi masing-masing sekitar 0,01%. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ini sebesar 0,28% minusnya ya, yang merupakan kelompok dengan andil deflasi terbesar dan diikuti oleh transportasi sebesar minus 0,14%. Adapun untuk 3 kelompok lainnya meliputi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, ini tercatat memiliki andil inflasi yang sangat kecil ya, sekitar 0,00% ya, ini pembulatan aja. Jadi pada kelompok-kelompok tersebut ini memang bukan berarti bahwa tidak ada, tapi ini sebetulnya karena pembulatan di 2 digit di belakang koma. Untuk inflasi mantuman Juli 2020 menurut kelompok pengeluaran tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,25%, yang utamanya disokong oleh kenaikan harga pada komoditas emas, perhiasan. Kelompok kesehatan menjadi kelompok dengan inflasi terbesar berikutnya, yaitu sebesar 0,24%, disusul kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran 0,21%. Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki 0,16%, kelompok pendidikan 0,15%, kelompokan perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,14%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan baku rumah tangga, dan kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan ini masing-masing 0,01. Ini deflasi terjadi memang pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ya. Ini sebesar minus 1,22%, ya, serta kelompok transportasi sebesar minus 1,05%. Jadi tingkat inflasi tahun kalender menurut kelompok pengeluaran pada bulan Juli 2020 terbesar
pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,93%. Ini jauh meninggalkan kelompok lainnya ya, di mana hal ini juga disebabkan karena kenaikan harga emas dunia sejak akhir tahun lalu. Meskipun dalam 2 bulan sebelumnya sempat turun, namun pada bulan ini mulai naik kembali. Kelompok yang juga memiliki inflasi tahun kalender yang cukup besar pada periode tersebut ya, meliputi kelompok kesehatan 1,47, kemudian kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga 1,12%, kemudian kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,92%, dan kelompok penyediaan makanan, minuman, restoran 0,90%. Adapun tingkat inflasi tahun kalender ini terkecil pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01, sedangkan deflasi tahun kalender tercatat hanya pada kelompok transportasi sebesar minus 0,63%, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar minus 0,55%. Kemudian kalau kita lihat tinjauan pada kelompok energi, ya, ini menunjukkan bahwa pada bulan Juli 2020 ada perubahan indeks secara perhitungan. Mantumannya ini sangat kecil, ya 0,00%, meskipun ya memang pergerakan indeks komoditi bahan bakar rumah tangga namun tidak berhasil mengangkat indeks komponen. Sedangkan berdasarkan perhitungan secara tahun kalender, deflasi minus 1,2% dan tahun ke tahun menunjukkan deflasi minus 1,24%. Ya, berikutnya komponen bahan makanan pada bulan Juli 2020 secara mantuman menunjukkan deflasi sebesar minus 1,52% dengan andil deflasi sebesar minus 0,26%. Sedangkan untuk tahun kalender, inflasi 0,87% dan tahun ke tahun inflasinya 0,65%. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan komoditas utama penyumbang deflasi, ya, penyumbang deflasinya ini meliputi angkutan udara, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, gula pasir, jeruk, pepaya, ikan mujair, daging sapi, dan pisang. Ya. Di sisi lain ada untuk beberapa komoditas penghambat deflasi, ya, ini yang mendorong inflasi sebetulnya, meliputi emas perhiasan, telur, ayam ras, mobil, rokok kretek filter, tarif kendaraan roda 4 online, ayam goreng, susu cair, kemasan, alpukat, daun bawang. Ya. Untuk yang 3 besar ini bisa kita lihat ya, untuk yang penyumbang deflasi, ini angkutan udara, ini memang mempunyai persentase penurunan yang penurunan harga ini cukup besar ya, minus 12,02% ya, dengan andil minus 0,17. Bawang putih pun juga persentasenya penurunan ya, minus 25,39%, hanya andilnya minus 0,1%. Ya. Sedangkan daging ayam ras yang memiliki persentase penurunan sebesar minus 4,64% dengan andil deflasi sebesar minus 0,06%. Nah, untuk yang penghambat 3 besar ini kita lihat di emas perhiasan, ya, bahwa di emas perhiasan ini memang memiliki persentase kenaikan harga sebesar 6,23% dengan andil 0,07%. Telur ayam ras persentase kenaikannya 5,91% dengan andil 0,04% ya. Sedangkan mobil yang memiliki persentase perubahan harga sebesar 0,45% dengan andil inflasi sebesar 0,01% ya. Untuk lebih lengkapnya
bisa detailnya bisa dilihat pada slide tersebut. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan perbandingan inflasi antar ibu kota provinsi di Pulau Jawa secara mantuman menunjukkan bahwa pada bulan ini semua ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami deflasi kecuali Kota Serang ya ini yang mengalami inflasi sebesar 0,07%. Ya, adapun Kota Surabaya ini tercatat mengalami deflasi sebesar minus 0,41%, yang merupakan ibu kota provinsi di Pulau Jawa yang dengan tingkat deflasi yang tertinggi pada periode Juli ini. Kemudian secara tahun kalender, inflasi tertinggi ada di Serang, 1,56%, terendah ada di Semarang, 0,65%, Kota Surabaya berada di posisi 4 dengan inflasi tahun kalender 0,75%. Kemudian untuk year on year-nya, inflasi tahun ke tahun, Kota Surabaya memiliki angka inflasi tahun ke tahunnya sebesar 1,51%, yang merupakan inflasi tahun ke tahun terendah di antara ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian slide berikutnya adalah nilai tukar petani ya, pada bulan Juli 2020 ya. Untuk nilai tukar petani bahwa seiring dengan berlakunya fase ya pada era new normal ini, mungkin pembukaan kegiatan ekonomi seperti restoran, kafe maupun yang lain-lain ini memang secara bertahap dibuka dan dengan protokol kesehatan. Hal ini secara tidak langsung juga bisa berpengaruh terhadap penyerapan hasil produksi pada sektor pertanian. Stok produksi yang berlebihan ya perlahan mulai terserap sebagai bahan baku untuk sektor lain. Sektor transportasi yang mulai normal juga berpengaruh baik terhadap distribusi hasil-hasil pertanian. Ini hal tersebut terlihat dari pergerakan nilai tukar petani Jawa Timur yang terus merangkak naik ya selama 2 bulan terakhir ini, di mana nilai tukar petani pada Juli 2020 naik 0,22% dari 99,99 menjadi 100,21 pada bulan Juli 2020. Ini tentunya lebih tinggi ya bila dibandingkan dengan pada bulan Juli 2018. Namun sebetulnya kalau kita lihat masih rendah bila kita lihat dibandingkan dengan 2019 ya yang 100,92. Jika dilihat menurut subsektor pada bulan Juli 2020 hanya NTP subsektor pertanian dan perikanan yang mengalami kenaikan, yaitu masing-masing sebesar 2,15% dan 0,6%. Sedangkan NTP subsektor yang lain ini mengalami penurunan dibanding dengan bulan sebelumnya. Nilai tukar petani subsektor hortikultura ini mengalami penurunan yang paling besar atau turun 1,36%. Ini diikuti oleh tanaman pangan turun 0,26% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,25%. Kemudian di slide berikutnya kalau kita lihat, kita bandingkan Juli 2019 ya dengan ini perkembangan NTP pada Juli 2020 atau year on year-nya ini mengalami penurunan 0,7%, ya, sedangkan untuk NTP pada bulan Juli 2020 dibandingkan dengan Desember ini mengalami penurunan ya secara rinci untuk masing-masing subsektor bisa dilihat. Kemudian di slide berikutnya, di slide selanjutnya 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks
harga yang diterima petani pada bulan Juli 2020 ya. Ini sapi potong yang mengalami kenaikan harga sebesar 0,93% dan memberikan andil sebesar 0,39%, diikutin cabai rawit, telur, ayam ras, gabah, cabai merah, kambing, kentang, sapi perah, apel, dan tembakau. Sedangkan 10 komoditas utama yang mengalami penurunan harga, indeks harga yang diterima petani adalah bawang merah, ini penurunannya minus 1,41%, ini memberikan andil minus 0,45%. Kemudian diikuti oleh jagung, ayam ras, pedaging, ketela pohon, jeruk kol atau kubis, wortel, tebu, kacang tanah, dan bawang daun. Jadi 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga secara rinci bisa dilihat pada slide tersebut. Kemudian berikutnya komoditas utama yang mendorong kenaikan harga, indeks harga yang dibayar petani pada bulan Juli 2020 adalah telur ayam ya, yang mengalami kenaikan harga sebesar 5,37% dan memberikan andil sebesar 0,06%. Ya. Kemudian diikuti oleh pangkalan sapi ya, umur lebih dari 12 bulan, cabai rawit, semangka, rokok kretek filter, emas perhiasan, bensin, ikan layang, dan bibit kentang. Selanjutnya untuk komoditas utama ya yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar petani pada bulan Juli 2020 adalah bawang merah yang mengalami penurunan harga ya sebesar minus 14,8% dan memberikan andil 0,11%, diikuti oleh gula pasir, daging ayam ras, bawang putih, beras, jeruk, kelapa tua, bayam, kubis, dan sawi hijau. 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan maupun penurunan indeks ini bisa dilihat secara detail ya yang ada di paparan. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa ya yang melakukan penghitungan NTP pada Juli 2020, 4 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 1 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTP terbesar terjadi di Yogyakarta sebesar 1,13%, diikuti oleh Banten sebesar 0,63%, Provinsi Jawa Timur sebesar 0,22%, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,07%. Ya satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan NTP adalah Jawa Tengah dengan NTP yang turun sebesar 0,33%. Pada bulan Juli 2020, ya, Provinsi Jawa Barat ini 100,08, ini sebetulnya merupakan yang terendah bila kita bandingkan dengan provinsi lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk NTP tertinggi ada di Yogyakarta, Jawa Timur, ini menempatin urutan keempat dari 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian di slide berikutnya, pada Juli 2020, nilai tukar usaha rumah tangga atau disingkat dengan NTUP, Provinsi Jawa Timur ini turun 0,03% dari 100,17 menjadi 100,14. Dari 5 subsektor, terdapat 2 subsektor yang mengalami kenaikan NTUP, yaitu peternakan, naik 1,9%, perikanan naik 0,53%, sementara subsektor yang mengalami
penurunan NTUP, yaitu subsektor tanaman pangan, turun sebesar minus 0,5%, sektor hortikultura juga turun ya 1,62%, dan untuk subsektor tanaman perkebunan ya turun 0,54%. Kemudian selanjutnya di nilai tukar nelayan kondisi bulan Juli 2020 ya, perkembangan nilai tukar nelayan ini bisa kita lihat bahwa kalau tadi kita melihat nilai tukar petani ya, ini memang dikhususkan untuk nelayan ya, di mana pada bulan Juli 2020 turun ya, sebesar 0,41% dari 93,90 pada bulan Juni 2020 menjadi 95,04 pada Juli 2020. Penurunan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani, ya petani nelayan maksudnya, ini turun 0,37%, sedangkan indeks yang dibayar nelayan ini naik sebesar 0,04%. Dibandingkan dengan NTN Desember ya atau tahun kalender, ini NTN-nya pada bulan Juli 2020 turun sebesar 3,03%, sedangkan bila bandingkan dengan Juli 2019 year on year-nya NTN Juli 2020 turun juga ya, tepatnya turun sebesar 3,36%. Jadi selama 3 tahun kalender ini NTN bulan Juli 2020 sebesar 95,04 merupakan yang terendah, di mana NTN Juli 2018 sebesar 100,62 dan Juli 2019 sebesar 98,34. Kemudian di slide berikutnya 10 komoditas utama ya, yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada Juli 2020 ya. Ini layur ya, mengalami kenaikan harga sebesar 2,13%, memberikan andil 0,07%, kemudian diikuti oleh tenggiri, rajungan, cakalang, cumi-cumi, udang laut, kuniran, kakap, selar, dan kerang. Sedangkan 10 komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan adalah tongkol ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 3,4% dan memberikan andil minus 0,45% ya. Kemudian diikuti oleh ikan teri, layang, gabus, manyung, lemuru, urisi, lobster, kepiting listrik, kepiting laut, dan kembung ya. Kemudian 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan maupun penurunan secara rinci, monggo bisa dilihat. Kemudian di slide berikutnya 10 komoditas utama yang mendorong ya, kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan pada bulan Juli 2020 adalah upah angkut ya ke TPI ini mengalami kenaikan sebesar 2,77% dan memberikan andil sekitar 0,06% ya. Kemudian diikuti oleh telur, ayam ras, es batu, cabai rawit, layang, semangka, retribusi, emas perhiasan, rokok kretek filter, dan tomat sayur. Sedangkan 10 komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar nelayan pada Juli 2020 adalah bawang merah, ini mengalami penurunan sebesar 1, jadi tadi 10 komoditas utama ya, saya ulangin lagi.
bahwa tadi bawang merah ini mengalami penurunan 14,80 dan memberikan andil minus 0,07%. Kemudian gula pasir, daging ayam ras, beras, bawang putih, jeruk, bayam, ketimun, minyak goreng, dan anggur. Ya, ini secara rinci bisa dilihat. Kemudian di slide berikutnya ya, terkait dengan 6 provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN pada kondisi Juli 2020, 4 provinsi mengalami kenaikan NTN, yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Kemudian 2 provinsi lain ini mengalami penurunan NTN seperti Jawa Timur dan Banten. Kenaikan NTN tertinggi terjadi di Provinsi Yogyakarta sebesar 2%. Provinsi ini juga mengalami angka NTN yang tertinggi ya sebesar 105,3%. Provinsi yang mengalami penurunan NTN terbesar ada di Banten. Ini mengalami penurunan sebesar 1,15%, sedangkan provinsi yang mencapai NTN terendah ada di Pulau Jawa, ya, DKI, Jakarta dengan NTN sebesar 95,02. Selanjutnya kita menginjak ke pariwisata. Perkembangan pariwisata pada bulan Juni ya, Juni 2020, di mana dalam 3 bulan terakhir, mulai April, Mei, Juni 2020, sektor pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang terdampak dan terimbas langsung oleh pandemi COVID-19. Dampak dari pembelakuan peraturan juga ya Kementerian Kumham nomor 11 2020 tentang larangan sementara orang asing masuk Indonesia, ini juga diterapkan mulai tanggal 2 April 2020. Ini juga sangat mempengaruhi ya jumlah kunjungan yang ada di Jawa Timur, ya, di mana kita bisa lihat bahwa jumlah wisatawan yang masuk di Jawa Timur selama Juni 2020 ini 97 kunjungan, ini naik sedikit ya bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 12 kunjungan. Memang secara kuantitatif kenaikannya belum signifikan, ya, setidaknya patut kita tunggu ya di bulan-bulan berikutnya, ya semoga ada kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Timur ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan 2019 ini sangat jauh ya, di mana Juni 2019 ini tercatat 22.485 kunjungan, kemudian kunjungan wisatawan pada Juli 2020 ini memang sangat jauh ya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat juga secara grafis ini bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 2020 ini Januari memang masih normal ya, dengan 17 ribuan kunjungan, namun terus turun pada bulan-bulan berikutnya dan mencapai titik terendah pada bulan Mei ya 12 kunjungan. Jadi pada bulan Juni mulai sedikit ada peningkatan dan mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya ini mengalami peningkatan. Kemudian di slide berikutnya, dari 97 kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Timur pada bulan Juni 2020, ya, terbanyak ada di Malaysia, ya, 56 kunjungan, Thailand 25 kunjungan, sedangkan lainnya ini 16 kunjungan, ya, sebagian besar sebetulnya adalah warga negara Indonesia atau WNI yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang ke Indonesia. Namun yang perlu dicermatin, ya, sudah ada kunjungan wisatawan mancanegara dari negara lain, walaupun memang belum banyak. Ini menunjukkan dampak dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghidupkan kembali
sektor pariwisata saat new normal, dan perlu dicatat bahwa pada bulan April dan Mei yang lalu ini kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Timur ini hanya penduduk yang ada di luar negeri. Kemudian selanjutnya, nah ini kita bisa lihat dan kita bisa cermatin di 2016 sampai dengan 2020, ya. Pada Januari sampai dengan Juni 2020, jumlah wisman yang masuk di Jawa Timur sebesar 34.651 kunjungan. Ini merupakan angka yang terendah selama 5 tahun terakhir. Pada periode yang sama, ya, kita lihat di 2016 wismannya 95.850, ya. Selanjutnya naik, dan yang paling tinggi ya ada di 2018 ini 145.599. Ini ke depan mudah-mudahan ini sudah normal. Tentunya perlu dilakukan upaya yang insentif untuk memulihkan pariwisata yang ada di Jawa Timur sehingga menarik minat kembali oleh wisman untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Jawa Timur. Kemudian berikutnya, ya, tingkat penghunian kamar, ya, di hotel bintang pada Juni 2020 ini tercatat 22,87% atau mengalami kenaikan 6,80 poin, ya, bila dibandingkan dengan bulan Mei 2020 yang sebesar 16,06. Ya, walaupun kenaikannya memang belum signifikan dengan mulai berlakunya new normal, harapan kita tentunya ke depan tingkat penghunian kamar hotel bintang ini segera bisa berangsur meningkat kembali, ya. Kemudian yang slide berikutnya, ya, rata-rata lama menginap untuk tamu asing di hotel bintang ini sebesar 3,52 hari, ya. Jadi secara rata-rata tamu Indonesia yang menginap di hotel bintang ini bisa kita lihat ada 1,99 hari, sedangkan rata-rata lama menginap untuk yang secara total, ya, 2 hari. Artinya memang tamu asing yang menginap di hotel bintang di Jawa Timur ini untuk tamu asingnya antara 3-4 hari, sedangkan untuk yang tamu Indonesia sendiri berkisar 1-2 hari. Kemudian materi berikutnya adalah terkait dengan indeks demokrasi Indonesia, ya, atau rilis terakhir. Untuk indeks demokrasi di Indonesia tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh rilis nasional tadi oleh Kepala BPS RI, di mana ini merupakan kolaborasi bersama antara BPS, Kemenko Polhukam, Bappenas, dan Kemendagri yang dilakukan sejak 2009. Selanjutnya, IDI ini sebetulnya merupakan indeks komposit, ya, untuk melihat tingkat perkembangan. IDI juga merupakan fact-based informasi, ya. Jadi yang merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan a culture of evidence-based decision making, ya. Ini tentunya sesuai dengan deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008. Jadi setiap angka ID ini sebetulnya mempunyai makna, ya, karena dari 3 aspek, kemudian juga ada 11 indikator, ya. Nanti bisa kita lihat beberapa yang perlu kita lakukan, ya, dan di beberapa indikator-indikator yang sudah bagus, ya, mungkin perlu kita lakukan, dipertahankan. Kemudian indikator-indikator yang masih
belum bagus, tentunya perlu ada perbaikan-perbaikan. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa melihat bahwa indeks demokrasi Indonesia ini dibangun dengan 3 aspek, ya, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, kemudian lembaga demokrasi, kemudian tadi saya ralat bahwa ini dibangun juga dari 3 aspek ini ada 11 variabel, ya. Dari 11 variabel ini kemudian dibuat ada 28 indikator. Jadi indeks komposit ini dibangun oleh 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator yang bisa dilihat di slide. Kemudian yang selanjutnya, ya. Jadi sebelum menghasilkan indeks demokrasi Indonesia, kita melakukan pengumpulan data, ya, secara kuantitatif maupun secara kualitatif, ya, di mana kita melakukan namanya coding, ya, coding dokumen, ya, berupa perda-perda yang ada, berupa pergub atau perbupati, perwali, ini termasuk juga surat edaran. Kemudian di sisi lain juga kami juga melakukan coding koran, ya, melalui surat kabar, ini tentunya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember kita betul-betul melakukan coding. Kemudian dari coding tersebut, baik itu koran maupun dokumen, setelah selesai kita lakukan namanya focus group discussion atau FGD untuk bisa mengkonfirmasi, kemudian juga untuk menambah informasi dari para stakeholder. Kemudian juga kita juga melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam untuk juga mengkonfirmasi dan menambah informasi dari para narasumber, ya. Di samping itu kita juga melihat, ya, big data ini juga kami lakukan untuk melakukan verifikasi yang diperoleh dari focus group discussion maupun wawancara mendalam. Kemudian di slide berikutnya, bahwa ini perkembangan ID dari sepanjang kami melakukan penghitungan dari 2009 sampai dengan 2019. Angka ID 2019 ini sebesar 77,68, ini naik ke 4,82 poin bila kita lihat, ya, dibandingkan dengan 2018. Jadi indeks yang kita bangun ini ya antara 0 sampai dengan 100. Jadi untuk ID yang ada di Jawa Timur ini masuk sebagai kategori sedang, ya, karena nilainya antara 60 sampai dengan 80. Kalau yang buruk ini di bawah 60, sedangkan yang baik ada di atas 80. Kalau kita lihat sepanjang penghitungan indeks demokrasi Indonesia, bahwa ID Jawa Timur pada tahun 2019 ini merupakan ID yang paling tinggi, ya, sepanjang penghitungan ID dari 2019. Dan ini juga merupakan tertinggi, ya, tertinggi sepanjang 2019 sampai dengan 2019, dan ini juga di atas angka ID nasional yang tercatat 74,92, ya. Jadi kalau tadi di paparan nasional, kalau kita lihat Jatim menempatin urutan sekitar 12. Kemudian selanjutnya, nah, kita bisa lihat dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, kemudian hak-hak politik, kemudian lembaga demokrasi,
bahwa indeks aspek kebebasan sipil ini sebesar 72,14 ya. Ini turun 5,07 poin bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 2018, dan ini satu-satunya aspek ya dari 3 aspek ini yang di bawah 80 ya, yang masuk sebagai kategori sedang. Sedangkan untuk aspek-aspek yang lain ini mengalami kenaikan ya. Untuk yang hak politik naik cukup tinggi 12,8 poin ya bila bandingkan dengan 2018, dan tercatat 80,25, dan ini juga masuk sebagai kategori baik. Sedangkan untuk aspek lembaga demokrasi ini memang tercatat sebesar 80,55, hanya kenaikannya sebesar 4,58 poin, dan masuk ya ke kategori baik. Jadi dalam kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini di Jawa Timur ini ada 2 aspek yang naik kelas ya menjadi kategori baik, yaitu indeks yaitu aspek hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Selanjutnya kita lihat secara lebih detail sedikit ya, di mana perkembangan dari 3 aspek ini, kemudian 11 variabel ini yang kita lihat yang hitam dulu ya. Dari peran birokrasi pemerintah daerah ini naik cukup tajam ya. Ini sekitar 30,47 poin ya. Kemudian berikutnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan ini juga meningkat. Akan tetapi kita bisa melihat yang merah-merah ya, di mana ada sekitar 5 sebetulnya yang mengalami penurunan. Tadi yang saya sampaikan ini mengalami kenaikan, ini ada 4 ya. Sedangkan yang tetap atau yang tidak ada perubahan ini ada 2 variabel ya. Nah, kalau kita lihat yang paling nurun yang cukup drastis yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, yaitu minus 63,29 poin ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemilu yang bebas dan adil, ya, minus 12,14. Kemudian peran DPRD minus 2,52. Kemudian yang kebebasan berkeyakinan sedikit ya turunnya. Kemudian kebebasan dan diskriminasi juga sedikit ya, yaitu minus 0,86. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk kebebasan sipil. Jadi kita bisa melihat untuk kebebasan sipil ini ada yang mengalami perbaikan ya. Di satu sisi juga ada yang mengalami kemunduran bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ya, di mana perbaikan terjadi ya karena menurunnya ya. Tidak ada misalnya tidak ada ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat ya. Kemudian ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Kemudian di indikator 5, aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Kemudian tidak adanya aturan tertulis yang diskriminatif dan dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya. Termasuk juga tidak adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok rentan lainnya. Nah, di sisi lain yang mengalami kemunduran ini terjadi karena meningkatnya beberapa indikator seperti ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
kemudian ancaman penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait agama, tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasin kebebasan menjalankan ibadah, ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, indikator 9 ya, tindakan pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya. Selanjutnya kita lihat aspek yang lain, ya, yaitu aspek hak-hak politik yang mengalami perbaikan ya dengan indikator-indikator yang terjadi ya, di mana indikator 12 misalnya meningkatnya pendidikan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih, 16 menurunnya demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan. Demo boleh, tetapi kalau yang sifatnya kekerasan ini kan tidak dianjurkan. Kemudian indikator 11 menurunnya hambatan pada hak memilih dan dipilih, kemudian meningkatnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, kemudian indikator 17 meningkatnya kritik atau masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah, dan indikator yang mengalami perbaikan selanjutnya adalah 14, yaitu meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Kemudian untuk yang hak-hak politik ini yang mengalami kemunduran, ini hanya satu indikator ya, 13. Ini menurunnya kualitas DPT ya, atau daftar pemilih tetap. Kemudian selanjutnya untuk aspek yang lain ya, aspek lembaga demokrasi di mana yang mengalami perbaikan 2019 bila kita bandingkan dengan 2018, yaitu meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, ini juga membuat perbaikan. Kemudian meningkatnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif, meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, meningkatnya kaderisasi ya yang dilakukan partai peserta pemilu, kemudian meningkatnya persentase perempuan pengurus partai politik, kemudian indikator 27 ya, tidak adanya putusan hakim yang kontroversial, termasuk juga di indikator 28 tidak adanya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Kemudian yang berikutnya ya, ini yang mengalami kemunduran terjadi karena seperti misalnya indikator 21 ya, menurunnya perda yang merupakan inisiatif DPRD, kemudian meningkatnya kecurangan ya, indikator 19 dalam penghitungan suara, kemudian yang 18 menurunnya netralitas penyelenggara pemilu, dan indikator yang 25 adalah meningkatnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PT UN. Kemudian berikutnya di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa catatan. Ini merupakan suatu tantangan sebetulnya untuk kita semua Jawa Timur, bahwa masih ada 8 indikator yang berkategori buruk ya. Tadi indeksnya adalah di bawah 60 ya. Seperti misalnya indikator 1 ya. Ini ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Ini 25 ya, atau sekitar turun ya 75 poin. Kemudian juga ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Ini indikatornya 43,75, walaupun memang ada perbaikan ya, naik 18,75 poin. Kemudian ancaman atau penggunaan kekerasan
oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Ini tercatat 45,83, turun ya 4,17. Kemudian ancaman penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait dengan ajaran agama, ini indikator 7 ya, 55 ya, turun 15 poin. Kemudian yang mengalami peningkatan ya sebesar 28,26 di indikator 16, demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan namun masih di bawah 60 ya, 52,17. Mudah-mudahan ke depan ini bisa meningkat kembali. Kemudian perda yang merupakan inisiatif DPRD ini indikator 21 ya menjadi 28,58 atau turun ya sekitar 63,73 ya. Jadi ini yang tantangan juga ke depan. Kemudian indikator 22 rekomendasi DPRD kepada eksekutif ya. Ini meningkat ya. Namun masih capaiannya atau angkanya masih 21,43 atau di bawah 60. Kemudian ini indikator 25 yaitu jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PT UN, ini turun ya menjadi indikatornya 0 ya. Selanjutnya beberapa kesimpulan ya yang bisa kita lihat bahwa angka ID Jawa Timur pada tahun 2019 ya, kalau 2020 ini sementara kami lakukan coding ya, jadi yang kita rilis ini adalah 2019 karena sampai dengan penghitungan ini harus sampai dengan Desember ya, bahwa ini ID Jawa Timur ya tercatat 77,68, ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan ini juga merupakan ID yang tertinggi ya kalau kita lihat selama 2009 sampai dengan 2019. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari angka-angka yang dihasilkan dari ID, di mana peningkatan aspek lembaga demokrasi ini juga disebabkan ya terutama oleh meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian meningkatnya rekomendasi DPRD ke eksekutif, kemudian meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Kemudian peningkatan aspek hak-hak politik, terutama disebabkan oleh meningkatnya penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih. Kemudian menurunnya demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan. Menurunnya hambatan pada hak memilih atau dipilih, meningkatnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggaran DPRD provinsi, kemudian meningkatnya kritik atau masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kemudian meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Kemudian penurunan aspek kebebasan sipil ini terutama disebabkan oleh meningkatnya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Meningkatnya ancaman penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat ya terkait dengan ajaran agama, meningkatnya tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, kemudian meningkatnya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Kemudian di slide berikutnya, kalau sudah kesimpulan, ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya pada rilis hari ini.
Dan mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat buat para peserta, dan utamanya informasi ini juga mudah-mudahan bisa disampaikan oleh terutama oleh media ya, untuk supaya masyarakat juga tahu bahwa kondisi terkait dengan rilis pada hari ini, baik angka yang inflasi, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, pariwisata, termasuk pada rilis hari ini adalah indeks demokrasi Indonesia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, kepada Bapak Ibu peserta, terutama Bapak Ibu wartawan, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Silakan menggunakan fitur raise hand atau acungkan tangan. Silakan acungkan tangan di video, di kamera juga bisa. Silakan. Baik, sepertinya sampai saat ini tidak ada yang ingin menanyakan, Bapak. Ya. Jadi mungkin bisa langsung ditutup. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Pram. Demikian yang bisa disampaikan pada rilis hari ini, dan pada hari ini pun saya menyampaikan bahwa nanti tanggal 5 Agustus kami akan melakukan rilis pertumbuhan ekonomi ya, triwulan 2 2020 ya. Ini mudah-mudahan bisa dihadirin oleh yang sekarang hadir, maupun juga nanti beberapa teman-teman yang lain yang bisa hadir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan salam sehat dari kami BPS Provinsi Jawa Timur. Demikian, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.